Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agnes India, NPM 1013 dari paralel E Grup D sesi E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi jasa training. Isolasi dan metode yang digunakan. Untuk pengertian isolasi sendiri merupakan proses pemisahan mikroorganisme dari lingkungan asalnya yang bertujuan untuk menumbuhkan pada medium baru dan memperoleh biakan murni. Proses isolasi dilakukan beberapa kali untuk memperoleh kultur mikroba yang benar-benar murni, dan berikut adalah metode-metode isolasi. Yang pertama ada pour plate, yang kedua ada split plate, yang ketiga ada strict plate, yang keempat ada isolasi sel tunggal, dan yang kelima ada pengenceran bertingkat. Untuk pengenceran bertingkat ini, pengenceran suatu sampel yang mengandung mikroba secara bertingkat dengan perbandingan 1:9. Untuk yang pour plate, penuangan suspensi berisi mikroba ke media agar cair sehingga diperoleh hasil isolasi yang merata di dalam media. Untuk yang isolasi sel tunggal, isolasi untuk sel berukuran besar sehingga diperlukan mikromanipulator untuk pemisahannya. Untuk yang strict plate, penggoresan ose yang mengandung suspensi pada permukaan medium agar sehingga diperoleh koloni yang terpisah. Untuk yang terakhir, split plate, isolasi dengan menyebarkan atau mengulas suspens ke permukaan media agar yang telah memadat. Metode pengambilan sampel, yaitu ada 3. Yang pertama maserasi, penghancuran sampel sehingga mikroba yang ada pada substrat dapat terlepas. Yang kedua ada rinse, melarutkan sel mikroba pada permukaan substrat yang luas tapi relatif kecil. Yang ketiga ada swab, memindahkan mikroba yang berada pada sampel dengan permukaan luas, misalnya menggunakan cotton bud yang telah dicelupkan larutan atraktan, contohnya air pepton. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama media pertumbuhan yang sesuai, yang kedua cara menginokulasi mikroorganisme, yang ketiga cara menginkubasi mikroba, yang keempat cara pengambilan sampel, yang kelima cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi, yang keenam cara memelihara agar mikroba yang diisolasi tetap merupakan kultur murni, dan yang ketujuh pengambilan sampel harus aseptis. Cara pembuktian kultur murni. Mikroba tampak mirip secara mikroskopis dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Yang kedua, hasil penggoresan seragam. Yang ketiga, pada saat ditanam pada media agar semua koloni menunjukkan kesamaan. Dan yang terakhir, beberapa koloni isolat mempunyai karakteristik yang identik, contohnya memfermentasi gula yang sama. Bentuk bakteri ada 3. Yang pertama ada basil. Bentuk-bentuk dari basil terdiri dari monobasil, diprobasil, dan streptobasil. Untuk yang kedua, berbentuk kokus. Bentuk-bentuk bakteri kokus terdiri dari monokokus yang diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sargina, dan tetracoccus. Untuk yang spiral, bentuk-bentuknya yaitu ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada pH. pH medium sangat mempengaruhi jenis jasa training yang dapat tumbuh. Kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum 6,5 sampai 7,5. Yang kedua ada air. Jasa training membutuhkan air untuk hidup dan berkembang biak. Yang ketiga ada suhu. Bila suhu terlalu rendah akan aktivitas enzim akan terhenti. Bila suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi enzim. Dan yang keempat ada nutrien. Nutrien dibutuhkan untuk membentuk energi dan menyusun komponen sel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.